Halo Sri Kandis TC, selamat siang. Semoga tetap semangat ya mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Oke, pada materi ini saya akan mencoba memberikan materi tentang devisa. Nah, kalau kita melakukan yang namanya perdagangan internasional, maka kita membutuhkan yang namanya devisa. Nah, devisa itu berarti apa, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, devisa itu adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Jadi harus menggunakan ini ya teman-teman ya. Tidak boleh sembarangan menggunakan alat yang lainnya. Dan ini yang resmi. Nah, devisa itu dapat berupa valuta asing yang atau yang sudah disetujui begitu ya, yang resmi yang boleh digunakan dalam perdagangan internasional. Nah, devisa ini dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya ada dolar Amerika, ada yen Jepang, ada euro Eropa ya, ada pound sterling Inggris, ada franc Swiss, dan ada juga Deutsche Mark atau dari Jerman ya, ini mata uang Jerman. Nah, itu beberapa mata uang asing yang bisa kita gunakan dalam perdagangan internasional. Nah, sebenarnya tidak hanya berupa valuta asing, teman-teman. Jadi, devisa ini juga bisa berupa emas ataupun surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Sekali lagi sudah harus resmi begitu ya. Nah, meskipun tercatat sebagai mata uang asing, tidak semua mata uang asing dapat disebut sebagai devisa. Yang dapat dikatakan sebagai devisa adalah mata uang yang telah tercatat secara resmi di bank sentral. Seperti tadi yang sudah Pak Anton sampaikan di awal. Jadi gunakan yang itu ya teman-teman ya. Nah, valuta asing atau devisa itu dapat diperoleh itu dari dua sumber. Yang pertama ada yang namanya devisa umum. Jadi devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan juga transfer. Nah, contohnya seperti apa atau hal-hal yang termasuk dalam devisa umum itu contohnya seperti apa? Yang pertama ada yang namanya ekspor barang, ada penyelenggaraan jasa, ada wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, ada juga hadiah, ada juga bantuan luar negeri dan juga kiriman uang dari luar negeri. Itu yang namanya devisa umum. Lalu yang kedua ada yang namanya devisa kredit. Jadi devisa kredit ini adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Oke ya teman-teman ya, berasal dari kredit ataupun pinjaman. Nah, hal-hal apa saja yang termasuk dalam devisa kredit ini? Ya, antara lain ada pinjaman dari luar negeri, lalu penerimaan bunga dan dividen dari luar negeri, lalu ada penerimaan emas dari luar negeri dan juga ada penanaman modal asing. Nah, itulah beberapa contoh dari devisa kredit. Oke, itu mungkin gambaran singkat ya teman-teman tentang devisa. Semoga ada gambaran ya tentang materi devisa yang digunakan sebagai alat untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Oke, sekian dan terima kasih.